Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah ma'ba'd. Nah, jadi doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk minta keistiqomahan itu apa? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai sang pembolak-balik hati, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kan hati kita di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala, Allah mudah sekali membolak-balikkan hati manusia. Tsabit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku di dalam agamamu. Itu masuk ke istiqomah secara umum. Ada juga ketika Nabi SAW mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu. Untuk berzikir kepada Allah, Allah merintahkan dengan zikir yang banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir ini banyak macamnya. Baca Al-Qur'an zikir. Termasuk kita di sini sedang zikir, majelis zikir, majelis ilmu. Nah, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikir yang banyak, kalau zikir satu kali, dua kali mungkin kita bisa. Tapi masalahnya banyak, ambil kekuatan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'inni, tolonglah aku. Wa syukrika, ya Allah tolonglah aku supaya aku bisa mensyukuri nikmat-Mu. Nikmat Allah banyak sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala bikin Asmaul Husna Ar-Rabb. Apa arti Ar-Rabb? Itu dibahas, udah lewat. Apa arti Ar-Rabb? Murojaah sebentar. Mungkin insyaallah pekan depan kita mulai lagi kajian Asmaul Husna. Apa arti Ar-Rabb? Yang Maha memelihara. Nah, Allah memelihara kita dengan dua hal. Yang pertama dengan aturan, ada syar'i dan kauni. Syar'i berupa Al-Qur'an dan Sunnah, perintah dan larangan, itu ibadah. Wa aqimus shalah, itu apa? Aturan syar'i. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu apa? Syar'i. Yang kedua kauni, artinya kita harus tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua aturan syar'i dan kauni. Yang kedua apa? Allah melihara kita dengan nikmat. Dan nikmat yang Allah gunakan untuk melihara kita ternyata nikmat yang tiada batas. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa ketika memelihara manusia. Nikmat yang tiada batas, nikmat yang beraneka ragam. Karena nikmat Allah banyak sekali. Ada nikmat yang Allah berikan atas permintaan kita. Ada juga nikmat yang Allah berikan bukan atas permintaan kita, banyak sekali. Khawatir kita tidak termasuk orang yang bersyukur, ambil kekuatan kita dengan berdoa. Kalau syukur satu kali, dua kali mungkin kita bisa. Tapi masalahnya nikmat Allah banyak, berarti syukur pun harus banyak. Ambil kekuatan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'inni, tolonglah aku ya Allah. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku mampu menjalankan ibadah yang paling terbaik kepadamu. Ibadah yang paling terbaik. Ya. Kan ibadah kan sampai kapan kita ibadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai mati. Panjang sekali, lama sekali. Maka perjalanan menuju Allah itu panjang sekali. Ibadah kepada Allah itu panjang sekali. Ya, yang pertama zikir banyak. Yang kedua bersyukur banyak. Ibadah pun lama. Ya, berarti kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ambil kekuatan kita dengan cara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah memberikan kemampuan kepada kita. Itulah diantara doa yang harus kita dawamkan, biasakan, rutinkan dalam kehidupan keseharian kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ingat, apapun ibadahnya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Fatihah Allah menggandengkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah gandengkan antara ibadah dengan isti'anah? Kenapa Allah gandengkan? Karena tidak ada kemampuan bagi seorang hamba untuk iyyaka na'budu kecuali dengan iyyaka nasta'in. Tidak akan mungkin dan mampu seorang hamba untuk beribadah kepada Allah kecuali terdasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Ibadah manfaat, jelas. Ya, lahir batin, dunia akhirat. Semangatlah. Wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Yang tidak ada kemampuan bagi seorang hamba untuk menjalankan ibadah itu kecuali terdasar hidayah dari Allah. Ya, wala ta'jiz, jangan lemah, jangan malas. Begitu malas itu datang, membuat kita lemah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ingat, ista'in billah. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walhasil jemaah sekalian, libatkan Allah dalam segala hal. Ya, libatkan Allah dalam segala hal. Manusia lemah sekali. Lemah, ambil kekuatan kita dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah kekuatan. Makanya senjata bagi orang muslim adalah doa. Ya, itu dengan cara berdoa. Jadi kenapa kita tidak istiqomah ketika baca Al-Qur'an? Jawabannya karena kita tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah. Kenapa kita tidak istiqomah ketika menjalankan salat malam meskipun 2 rakaat? Jawabannya karena kita enggak berdoa kepada Allah. Kenapa kita tidak istiqomah ketika ngaji? Kajiannya bolong-bolong, bahkan malas sama sekali. Jawabannya karena kita enggak minta kepada Allah. Ada teman kita yang istiqomah, masya Allah, tiap kajian hadir, dipastikan dia sering berdoa kepada Allah. Kenapa kita ya bolong-bolong, malas ketika untuk belajar ilmu agama? Jawabannya karena kita mengabaikan doa. Mungkin sedikit kita berdoa. Ya. Nah, jadi apapun kebaikannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kebaikan ibadah itu merupakan kebaikan diri, bukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul penyakit hati berupa ujub, berbangga diri. Kalau ibadah itu adalah kebaikan diri. Nah, kita di sini berkumpul bukan kita yang baik, tapi Allah yang baik kepada kita. Allah gerakan hati kita, Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Jadi bukan kita yang baik. Ingat tadi disebutkan ya. Jadi kebaikan itu, ibadah itu bukan kebaikan diri. Orang yang melihat, memandang ibadah adalah kebaikan diri, maka akan muncul penyakit hati berupa ujub tadi, berbangga-banggaan dengan ibadahnya, dan ini merupakan tanda kebinasaan. Kata Nabi SAW, salasul muhlikat, ada 3 tanda kebinasaan. Yang pertama adalah syuhun mudha, kikir yang ditaati, pelit. Yang kedua, wahawa muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga adalah wa i'jabul mar'i bi nafsihi, seorang yang membanggakan diri sendiri. Bangga dengan harta kekayaannya, bangga dengan jabatannya, bangga dengan kekuasaannya, bangga dengan ilmunya, bahkan bangga dengan amal ibadahnya. Ya, siapa yang membanggakan diri, itulah tanda kebinasaan. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Karena dia bangga diri dengan amal ibadahnya, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, akan akhirnya akan meremehkan
menganggap sepele, merendahkan orang lain. Itu namanya apa? Sombong. Dari ujub nanti bisa naik ke tingkat kesombongan. Ngaremet gitunya. Karena kata Nabi SAW, kesombongan itu adalah al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Al-kibr, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Kebenaran disampaikan, tapi kita menolaknya. Ya, nah itu sombong berarti. Jadi jangan lihat orang yang menyampaikan, tapi lihatlah kebenarannya. Anak kecil yang menyampaikan kebenaran kita terima aja. Ya, jangan tolak. Karena menolak kebenaran itu merupakan apa? Tanda kesombongan. Yang kedua, waqamtun nas, meremehkan manusia atau menyepelekan manusia, merendahkan manusia. Ya, jangan merendahkan. Nah, jadi orang yang memandang dan melihat ibadah adalah kebaikan diri, maka akan muncul penyakit ujub, bahkan bisa sombong. Nah, jadi jemaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala, apapun kebaikannya, apapun ibadahnya, itu atas dasar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kebaikan diri. Makanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keistiqomahan agar Allah memberikan kemampuan bagi kita. Ini yang pertama. Ista'in billah. Yang kedua, tips yang kedua, agar kita bisa meraih keistiqomahan untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu lakukanlah amalan yang mudah. Ibadahlah yang mudah. Jangan sampai memberatkan diri. Siapa sih yang memberatkan diri di dalam beribadah? Siapa yang menyuruh kita untuk menyulitkan di dalam ibadah? Siapa yang menyuruh kita untuk membebani diri dalam ibadah? Gak ada. Agama Islam agama yang sangat mudah sekali. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah sekali. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesulitan dalam agama ini. Agama ini mudah sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Tsumma qra ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang termudah dari Al-Qur'an. Jangan mempersulit diri. Bahkan ada seorang ulama mengatakan mempersulit diri dalam beribadah itu merupakan muqaddimah bid'ah. Muqaddimahnya itu menyulitkan diri dalam beribadah. Ya, agama mudah sekali. Ya. Nah, agar amal kita, ibadah kita istiqamah, lakukanlah ibadah yang mudah-mudah. Jadi kalau misalnya baca Al-Qur'an per hari berapa juz? 5 juz per hari. Mungkin 1 hari 2 hari jalan. Hari ketiga dan berikutnya enggak jalan lagi dijamin. Berat sekali. Ya, berat sekali. Ya, jadi jangan membebani diri dengan ibadah yang berat. Ya, kenapa demikian? Karena ibadah yang berat akan membuat kita tidak istiqomah. Kita akan kalah dengan ibadah itu. Ibadah akan mengalahkan kita. Ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya alaikum hadiyan qasidan fa innahu man yushadda hadzal din yaglibhu. Alaikum hadiyan. Kalian harus mengikuti petunjuk. Qasidan, lakukanlah amalan yang mudah dan sederhana. Kenapa demikian? Fa innahu man yushadda hadzal din, barang siapa yang menyulitkan diri, memberatkan diri dalam menjalankan agama ini, dalam beribadah kepada Allah, yaglibhu, maka ibadah itu akan mengalahkannya. Dia akan kalah dengan ibadah itu. Ya, jadi jangan sampai memberatkan diri. Lakukanlah amal yang mudah, karena amal yang mudah akan membuat kita istiqomah. Berapa jumlah salat malam? Berapa jumlah baca Al-Quran? Berapa jumlah sedekah? Jawabannya, ambil jumlah yang membuat kita istiqomah. 2 rakaat tiap malam, tapi istiqomah luar biasa. Daripada kita salat sepanjang malam, semalam suntuk, tapi kali-kali. Tapi kali-kali saja. Ya. Baca Al-Quran 1 ayat 2 ayat per hari, tapi terus istiqomah lebih utama daripada
baca Al-Quran 30 juz tapi kali-kali saja, setahun sekali. Ya, kata Ramadan misalnya, sedekah di hari pertama Ramadan 1 juta, sudah nggak lagi kali sedekah. Kenapa nggak tiap hari 100.000? Ya, 100.000 tiap hari. Jadi ambillah jumlah yang mau kita istiqamah. Jumlahnya kecil, sederhana, tapi istiqamah ini lebih utama, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang banyak tapi tidak istiqamah. Dan sebuah yang sahih kata Nabi sallallahu ahabbul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, amalan yang didawamkan, yang istiqamahkan. Wa in qalla, meskipun hanya sedikit. Ya. Jadi tips yang kedua, agar kita istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah adalah lakukanlah ibadah yang mudah. Jangan mempersulit di dalam ibadah. Kalau sudah ngantuk jangan dipaksakan, baca Al-Quran, tidur. Ya, tidur dulu. Gitu kan? Kalau lagi ngantuk jangan dipaksakan sholat, tidur dulu. Jangan memberatkan di dalam ibadah. Nah, timbul pertanyaan, saya sudah berusaha untuk menjalankan amal ibadah yang mudah. Tapi kok kenapa nggak istiqomah? Ya kan? Sedikit, mudah tapi tidak istiqomah. Tapi kalau amal besar itu wajar tidak istiqomah karena berat sekali. Ini amalan yang mudah, sedikit tapi tidak istiqomah. Kenapa? Kenapa? Gimana? Kurang berdoa. Kurang berdoa. Bisa jadi. Nah, kenapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa ada 4 penyakit seorang yang terhalang dari istiqamah, yang akan menggelincirkan dari jalan istiqamah. Yang dinamakan dengan fudul. Apa fudul? Berlebihan. Jadi jangan berlebihan dalam 4 hal ini. Yang pertama, berlebihan ketika makan. Ini yang pertama nih. Makan diperbolehkan. Kebutuhan yang sangat mendasar sekali, ya, kebutuhan pokok. Tapi jangan sampai berlebihan, apalagi sampai kemerkaan. Ya, lihat dalam ayat disebutkan, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian, wala tusrifu, jangan sampai kalian berlebihan. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa karena kalau makan sampai berlebihan, apalagi sampai kekenyangan, akan muncul 5 dampak yang sangat buruk. Yang pertama apa? Badan akan semakin berat. Kalau katanya kan, kalau badan itu berat, timbangannya itu akan tambah dengan penyakit. Betul Pak Dokter? Betul ya? Yang pertama itu berat apa? Badan semakin berat. Yang kedua apa? Akan menghilangkan kecerdasan. Menghilangkan kecerdasan. Di anak kita nanti kalau dikasih makan jangan terlalu kenyang terus. Nanti hilang kecerdasannya. Makanlah secukupnya. Tapi yang ketiga apa? Yang ketiga akan merusak hati. Hati akan keras kalau kebanyakan makan sampai kekenyangan. Berlebihan. Yang keempat, ya, akan sering tidur. Akan sering tidur. Yang kelima ini, wa yad'ufu 'anil ibadah, akan lemah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 dampak buruk dari makan yang berlebihan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, jadi jangan sampai berlebihan. Kalau setiap hari berlebihan sampai tadi kemerkaan, maka hukumnya menjadi haram. Ya, makanya apa kata Nabi SAW ketika mengajarkan tentang adab-adab ketika makan? Makanlah secukupnya. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Mendingan sering makannya daripada makan tapi langsung kemerkaan. Mending sering makan, jaga apa kondisi kita. Nah ini yang pertama ya kebanyakan makan. Jadi kalau kita misalnya amalan kecil sedikit tapi tidak istiqomah, mungkin kita terlalu sering kekenyangan ketika makan, berlebihan ketika makan. Ini yang pertama. Karena perut itu sesuatu yang buruk sekali untuk diisi.
Adapun hati itu bagus sekali karena hati ini merupakan wadahnya, tempatnya ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Berlebihan ketika tadi tidur. Tidur boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau kebanyakan tidur sampai berlebihan itu akan mendatangkan penyakit. Ya, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam pun tidur. Ya, dia akan malas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidurnya sedikit, terutama di waktu malam. Ya, sedikit ketika tidur. Karena sedikit ketika tidur itu akan menjaga keistiqomahan dalam mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak istiqomah padahal amalannya kecil, mungkin kita banyak tidur. Ya, banyak tidur. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kebanyakan berbicara, berlebihan ketika berbicara. Berbicara diperbolehkan, tapi jangan sampai berlebihan. Ya, apalagi misalnya ketika berbicara dalam hal kebaikan, baca Al-Quran, oh, luar biasa, kebaikan-kebaikan. Mengajarkan ilmu, luar biasa. Mendakwakan ilmu, luar biasa. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagus dan baiknya Islam seorang, yaitu meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Ucapan yang tidak ada manfaatnya, tinggalkanlah. Ingat, berbicara dalam hal yang tidak diperlukan, tidak dibutuhkan, itu akan membuat hati keras. Jadi jangan asal bicara. Orang mukmin dia akan menjaga ketika berbicara. Ya, akan menjaga dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka hendaklah dia menjaga ucapannya, lisannya. Aw liyasmut, atau kalau tidak bisa menjaga, ya, daripada mengucapkan ucapan yang baik dan buruk dan jelek, maka lebih baik apa? Diam saja. Diam lebih selamat. Ya, kebaikan dibicarakan, sementara keburukan harus didiamkan. Itulah orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang berkualitas. Tapi sebaliknya, apabila kebaikan didiamkan, pelit dengan ilmu misalnya, ya, sementara keburukan, kejahatan dibicarakan, itu pertanda bahwa iman yang rusak. Iman yang rusak. Nah, jadi berbicaralah dalam hal kebaikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi kepada kita. Ingat, di kanan kiri kita ada 2 malaikat yang selalu mencatat, ya, kebaikan dan keburukan. Makanya tadi orang yang beriman akan menjaga ketika berbicara. Ya, ingat ya mas sekalian, kata Nabi SAW, ya, lisanmu adalah nerakamu dan lisanmu adalah syurgamu. Kapan lisanmu nerakamu? Pada saat berbicara dalam hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, dosa dan maksiat. Kapan lisanmu surgamu? Ketika lisan ini kita jaga dalam ucapan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Makanya seorang tidak akan disebut sebagai istiqamah sebelum keseluruhan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lisannya untuk Allah, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Matanya untuk Allah, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Telinganya untuk Allah, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Karena banyak orang yang ternyata lisannya untuk setan, penuh dengan dosa dan maksiat, dusta, ghibah dan sebagainya. Matanya untuk setan, penuh dengan dosa dan maksiat. Telinganya untuk setan, penuh dengan dosa dan maksiat. Ya, nah jadi tips yang kedua agar kita istiqomah, yaitu apa? Apa tadi? Jangan berlebihan ketika berbicara. Ya, jadi amal kecil, ibadah kecil, tapi tidak istiqomah. Mungkin kita banyak berbicara dalam hal yang mubah pun sekalipun. Apalagi dalam hal dosa maksiat jelas. Ini yang mubah. Ya, jangan banyak berbicara dalam hal yang mubah. Apalagi dalam hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara dalam hal kebaikan. Tapi yang keempat adalah berlebihan ketika bergaul. Jangan sampai salah bergaul. Ya, jangan sampai kita salah bergaul. Makanya kata Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu taala,
ketika beliau mengatakan bahwa apabila seorang bergaul dengan orang yang akhlaknya tidak baik, ya, terlebih dosa dan maksiat, maka akan tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama apa? Ketika misalnya teman ini berbuat dosa dan maksiat, berbuat kemungkaran, maka dia akan terbawa arus. Ya, tiba-tiba aja kan gitu. Itu setan yang mengganggu kita, itu luar biasa sekali. Itu yang membicarakan kejelekan, keburukan, otomatis oh iya, kita ikut terbawa arus dosa. Yang kedua, ya, kita menjadi pendengar setia. Teman kita berbicara keburukan, kejelekan, kita dengar saja. Ya, kalau kita tidak mampu untuk merubahnya, ya, maka kita akan terbawa arus juga dosa. Karena mendengar kejelekan, keburukan itu adalah dosa. Mendengar kebaikan berpahala. Sedangkan mendengarkan dosa dan maksiat itu adalah dosa. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau ya menyarankan ketika kita memilih orang untuk dijadikan sebagai teman dekat. Beliau mengatakan ada 5 kriteria orang yang harus kita jadikan sebagai teman dekat. Yang pertama, orangnya berilmu, memiliki ilmu agama. Ya, apabila teman kita memiliki ilmu, maka ya kita akan saling mengingatkan satu sama lain. Begitu kan? Saling memberikan motivasi. Ini yang pertama ya, orangnya berilmu. Jadi jangan sampai sembarang memilih orang ketika berteman. Yang kedua, ya, orangnya bukan pelaku dosa dan maksiat. Ya, bukan pelaku dosa dan maksiat. Yang ketiga, akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia. Yang keempat, bukan pelaku bid'ah dalam menjalankan dalam masalah agama. Bukan pelaku bid'ah. Tapi yang kelima adalah orangnya bukan rakus kepada dunia. Inilah di antara 5 kriteria teman yang disarankan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama apa? Berilmu. Yang kedua, bukan pelaku dosa maksiat. Yang ketiga, akhlaknya mulia. Yang keempat, bukan pelaku bid'ah dalam masalah agama. Yang kelima, orangnya tidak rakus kepada dunia. Pilihlah ya kriteria orang seperti ini untuk dijadikan sebagai teman hidup kita. Ya, jadi inilah diantara 4 penyakit yang akan menggelincirkan seseorang dari jalan istiqomah. Yang pertama, berlebihan ketika makan dan minum. Yang kedua, berlebihan ketika tidur. Yang ketiga, berlebihan ketika berbicara. Dan yang keempat, berlebihan ketika bergaul. Jadi kalau kita menjalankan ibadah padahal mudah, padahal sedikit, tapi tidak istiqomah, mungkin ini penyebabnya antara 4 hal tadi. Mungkin salah satunya atau semuanya, bisa jadi. Maka kita perbaiki pola hidup kita. Ya, pola hidup kita. Nah, ini tips yang kedua agar kita istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lakukanlah ibadah yang termudah bagi kita. Ya. Jadi memperbanyak ibadah bukan berarti kita melebihi batas yang wajar. Ya, beribadahlah sewajarnya, semampu mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Inilah tip yang kedua. Ya, lakukanlah ibadah yang mudah, karena ibadah yang mudah akan membuat kita menjadi istiqamah. Sebaliknya ibadah yang berat, ibadah yang menyulitkan, bahkan membebani diri, maka kita akan kalah dengan ibadah itu. Akan kalah. Berapa banyak kita ibadah, berapa banyak kita sholat malam, berapa banyak kita baca Al-Quran, jawabannya ambil jumlah yang membuat kita istiqamah. Sedikit jumlahnya, tapi istiqamah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal banyak tapi tidak istiqamah. Ingat jemaah sekalian, orang istiqamah maka dia akan mati di atas istiqamah. Orang istiqamah dia akan mati di atas husnul khatimah. Orang istiqamah dia akan mati di atas kebaikan-kebaikan. Makanya dawamkan amal kita meskipun sedikit, jangan kita menganggap remeh dengan amal sedikit apapun. Bisa jadi amal yang sedikit ini
amalan yang kita anggap remeh ini menjadi sebab terhindarnya kita dari api neraka. Tips ini tips yang kedua. Tips yang ketiga, yang terakhir, agar kita menjadi orang yang istiqamah ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Belajar ilmu agama. Bekali dengan ilmu agama. Karena orang yang memiliki ilmu agama, insya Allah dia akan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tidak memiliki ilmu agama sedikit pun, maka dia tidak akan mampu menjalankan istiqamah. Kenapa demikian? Karena orang yang memiliki ilmu agama, dia akan tahu ya hikmah di balik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di balik perintah dan hikmah di balik larangan. Hikmah di balik perintah, oh ternyata apabila ya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan menemukan banyak kemuliaan-kemuliaan. Ya, itu kan dorongan, kan motivasi buat kita. Karena setiap perintah pasti Allah akan berikan berupa ihtisab. Apa ihtisab? Janji Allah. Pasti ada janji Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada. Orang yang berilmu dia akan tahu di balik perintah itu ternyata banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang menjalankannya baik dunia pun akhirat. Oh, kalau kita menjalankan perintah berarti Allah akan berikan kemuliaan, pahala, terlebih nanti di akhirat surga. Dia akan ke sana, orang berilmu akan ke sana berpikirnya. Ya, kalau misalnya nggak ngaji, aduh lebar. Pahala ngaji ini luar biasa. Dapat apa? Istighfar, pengampunan oleh siapa? Malaikat kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan bagi orang yang ngaji seperti ini. Itu minimalnya begitu kan. Oh, di sini ada malaikat mendoakan. Kalau kita nggak tahu, mungkin mengabaikan majelis ilmu kan. Tapi kalau kita tahu, faham bahwa di balik belajar ilmu ini luar biasa keutamanya, kita lebar kan. Kalau nggak ngaji, lebar, gitu kan. Lebar dengan keutamaannya. Minimalnya mendapatkan doa dari para malaikat. Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunlah mereka, berikan rahmat mereka. Istighfar dan rahmat. Pengampunan dan rahmat dari para malaikat. Ya, jadi akan tahu hikmah di balik perintah itu. Nah, sebaliknya akan tahu juga hikmah di balik larangan. Jadi kalau misalnya melanggar larangan Allah, meninggalkan ibadah, oh ini balasannya. Azabnya luar biasa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut ilah yang membuat dia ya menghindar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semakin mendalam ilmu yang dia miliki, maka semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang membuat seorang jatuh ke dalam dosa dan maksiat karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sungguhnya yang khasyah, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu para orang berilmu. Ya, orang berilmu. Nah, jadi orang yang berilmu, orang yang faham ilmu agama, dia akan istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu tentang hakikat ibadah itu. Dia tahu tentang hikmah di balik ibadah itu. Adapun orang yang tidak memiliki ilmu, dia akan mengabaikan ibadah. Jangan ibadah yang kecil, yang besar pun dia abaikan karena dia jahil kepada ilmu. Ya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, ya, karena perbaikan ibadah kita ini tidak boleh berhenti, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Ya, karena tidak ada yang dapat memperbaiki amal kita, ibadah kita kecuali ilmu agama. Harta yang banyak tidak bisa memperbaiki ibadah kita. Jabatan yang tinggi tidak bisa memperbaiki ibadah kita. Satu-satunya yang akan membuat seorang terus menjadi lebih baik adalah ilmu agama. Nah, jadi terus ya berjuang untuk mempelajari ilmu agama. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Kematianlah yang akan memutuskan kita dengan ibadah. Makanya kita harus cerdas. Ada amal kebaikan
yang pahalanya tidak akan terputus dengan kematian. Ada tiga kebaikan yang pahalanya tidak akan terputus dengan kematian. Yang pertama, amal jariah, sedekah jariah. Ya, lakukanlah meskipun hanya sedikit tadi, sedikit tapi istiqomah. Ya, 1000 tiap hari kan, luar biasa, terus sampai akhir hayat. Luar biasa. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuahkan amalan, itulah ilmu bermanfaat. Ya, kita mempelajari ilmu, kita amalkan ilmu itu, baru kita ajarkan ilmu itu kepada orang lain, minimalnya kepada keluarga, anak istri kita. Makanya hukum dakwah pada asalnya adalah wajib. Ya, tapi di sini kata Syaikhul Islam Taimiyah diperinci. Kewajiban dakwah itu ya dilihat dari 3 tingkatan. Yang pertama sesuai dengan keilmuannya, yang kedua sesuai dengan kemampuannya, yang ketiga sesuai dengan kebutuhannya. Jadi minimalnya kita sebagai kepala rumah tangga ya di rumah, sebagai suami, sebagai bapak, itu wajib kan berdakwah kan kepada istri, kepada anak. Kalau tidak berdakwah pasti dosa. Istri misalnya meninggalkan sholat, suami diam saja, dosa suami. Atau anaknya main-main terus gitu, nggak diarahkan, nggak dididik, dosa. Makanya hukum asal adalah wajib. Ya, itulah dakwah. Saya mana pesan? Saya mana? Saya mana? Ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dia barusan gituan. Ilmu yang bermanfaat, ajarkan. Ya. Jadi tadi apa tahapannya? Berilmu dulu, yang kedua mengamalkan, baru kita mendakwahkan. Nah, banyak orang ketika memiliki ilmu langsung ke level yang ketiga, mendakwahkan ilmu. Ini keliru. Seterusnya ilmu dulu, setelah ilmu apa? Amalkan dulu. Jangan tergesa-gesa ketika mengajarkan ilmu. Ada apa di antara kesalahan pencari ilmu adalah tergesa-gesa ketika mengajarkan ilmu. Mentang-mentang punya ilmu langsung diajarkan, belum diamalkan. Ini bahaya sekali. Ini keliruan. Makanya ulama Rabbani adalah seorang ulama yang mengajarkan ya, atau yang memiliki kriteria yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, yang ketiga sabar. Kita berdakwah. Ya, jadi jangan sampai kita memiliki ilmu tanpa amal langsung diajarkan. Contoh misalnya kita ingin merintahkan kepada istri salat tahajud. Ya, salat tahajud yang sunnah. Jadi kalau kita belum mengamalkan, belum istiqomah, jangan kita nyuruh, jangan. Kita dulu istiqomahkan dulu. Setelah istiqomah baru kita perintahkan anak istri. Jadi kalau belum istiqomah jangan dulu. Ya, jangan dulu. Nah, jadi itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Amalkan dulu baru kita dakwakan. Ya, makanya jadi seorang guru itu enggak mudah. Ini yang kedua, amalkan dulu. Banyak orang yang langsung dari ilmu sampai ke dakwah tanpa amal. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Di samping dia mengamalkan ilmunya, maka seorang guru itu harus apa? Menjadi sebagai qudwah hasanah. Apa qudwah? Teladan yang baik. Ada akhlaknya baik. Ya, jangan sampai seorang guru tapi ada akhlaknya enggak baik. Kan ditiru kan, dilihat oleh orang lain, dicontohi. Masa begitu? Makanya jangan heran kalau ada misalnya seorang guru gitu kan, ada akhlaknya enggak baik, gitu kan? Oh, itu berarti jelas tidak mengamalkan ilmunya. Nah, itu ya, jadi ilmu, amal dan dakwah itu harus kita pegang. Nah, jadi berusaha untuk ya belajar ilmu agama, mengamalkan, mengajarkannya, mendakwahkannya minimal kepada keluarga. Jadi anak kita didik bisa baca Al-Quran, jangan sampai anak kita bisa baca Al-Quran oleh orang lain. Jadi sebelum ke orang lain itu, didik oleh orang lain, usahakan pastikan anak kita bisa baca Al-Quran dengan kita. Minimal Al-Fatihah minimal Al-Fatihah ajarkan. Agar apa? Agar kita mendapatkan pahala nanti. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi karena anak kita menjadi anak yang saleh, anak saleh akan menjadi keuntungan kita baik dunia maupun akhirat.
Ya, Allahu a'lam. Jadi inilah di antara 3 tips supaya kita menjadi orang istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Yang pertama ista'in billah. Ya, berdoalah meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada seorang pun yang berbuat kebaikan, yang beribadah kepada Allah kecuali atas dasar kebaikan dari Allah, atas dasar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Libatkan Allah dalam segala hal. Andalkan Allah dalam segala hal. Siapa yang melibatkan Allah, siapa yang mengenalkan Allah, maka dia akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia lemah. Ya, kalau kelemahan kita disandarkan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka kelemahan ini akan menjadi sebuah kekuatan. Ista'in billah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah lakukanlah amal ibadah yang mudah dan sederhana. Karena amal mudah dan sederhana itu akan membuat kita istiqamah. Nah, sebaliknya amal yang berat, yang sulit, ya, membebani diri, itu akan membuat kita tidak istiqamah. Lalu yang ketiga adalah hiasi hati kita dengan ilmu, karena itulah yang akan membuat kita istiqamah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ibadah. Dan masih banyak lagi ya tip atau cara supaya kita istiqamah. Tip itu cukup ya, udah 3 poin juga udah cukup. Yang pertama tadi berdoa kepada Allah, yang kedua ya lakukan amal yang mudah, lalu yang ketiga adalah hiasi dengan ilmu. Allahu a'lam bishawab. Inilah jemaah sekalian di antara kajian malam yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Ada sedikit waktu kita gunakan untuk jawab. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mangga. Yang tanyakan mangga. Ibu-ibu di belakang. Apa bisa di bulan yang lainnya gitu? Itu kan ada hadisnya, diikat dengan hadis kan? Kalau hadis menentukan, bacalah ketika di sebulan terakhir Ramadan, maka ucapkanlah di bulan terakhir. Dan kita baca di hari-hari yang lain. Karena itu ada hadisnya, ditentukan dengan hadis Nabi SAW. Tapi kalau tidak ada hadis yang menentukan hal itu, maka diperbolehkan. Doa secara umum aja, doa secara umum. Begitu. Doa ruku misalnya, baca ketika makan bisa nggak bisa kan? Karena ada diikat dengan dalil tadi, ya, diikat dengan dalil. Nah, yang lain, Allahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang. Insyaallah di pekan yang akan datang kita akan mulai lagi pembahasan tentang al-asmaul husna, fikih asmaul husna. Nah, Allahu a'lam. Semoga ini mendapatkan semua, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, serta menambah istiqomah kita dalam belajar ilmu agama. Ingat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita diberi keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa huwa da'wana alhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.